Ketika sahabat-sahabat semua diberikan satu pohon yang besar, kemudian pesannya silakan gunakan pohon ini sehingga bisa bermanfaat. Nah, sahabat-sahabat semua karena pohonnya terlalu besar, sahabat sendiri nggak bisa menyampai, bahkan gimana caranya supaya pohon ini bisa bermanfaat. Bahkan meminta bantuan rekan yang lain juga 3 sampai 4 orang. Ketika dirangkul itu pohonnya nggak sampai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam sejahtera untuk seluruh alam, salam takdim kami, salam hormat kami pada guru-guru, sahabat-sahabat spiritualis sebangsa dan setanah air. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat-sahabat yang masih setia menonton video-video di channel kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, dan semoga dengan adanya channel ini bisa menjadikan tali persaudaraan, persatuan dari berbagai suku, budaya, ras, dan bahasa. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada guru kami yang sering kami sebut beliau sebagai anak batin, yang selalu mengajarkan, membimbing, mengarahkan, membina, mendidik menjadi manusia-manusia yang mengerti pada hal-hal yang positif tentunya, sahabat-sahabat semua. Untuk pembahasan di video kali ini, sahabat-sahabat semua, terkait kemunculan sang kinasih Satrio Piningit. Ketika membahas Satrio Piningit, memang banyak sekali narasi ya. Mungkin rekan-rekan spiritualis di konten-konten yang lain juga sama membahas Satrio Piningit. Semoga sahabat-sahabat di konten lain juga berikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga kontennya sukses selalu. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Pada pembahasan kali ini sahabat-sahabat semua, apakah Satrio Piningit memilih orang-orang pilihan, orang-orang tertentu maksud kami? Menurut hemat kami, Satrio Piningit memang sedang mencari, menurut hemat kami ya, sedang mencari orang-orang yang sesuai dengan apa yang diinginkan, yang diharapkan olehnya. Nah, sekali lagi kami tegaskan, ini adalah versi ya, karena kalau berbicara versi mungkin ada yang sama sependapat, ada yang mungkin tidak, tergantung dari pemahaman masing-masing ya. Nah, sahabat-sahabat semua, apa yang dicari dan siapa yang dipilih oleh sang kinasih Satrio Piningit? Nah, menurut apa yang kami pahami, apa yang kami pelajari, Satrio Piningit mencari orang-orang yang memang ahli di bidang spiritual dan intelektual. Nah, jadi tidak hanya sebatas spiritual, sahabat-sahabat semua. Kenapa? Karena berbicara spiritual itu banyak sekali hal-hal yang tidak tersurat, banyak hal-hal yang di luar nalar, banyak hal-hal yang di luar logika kita sebagai manusia. Karena berbicara spiritual yang mana, kan mungkin seperti itu. Nah, di channel Anak Yang Hilang berbicara terkait spiritual, kami tetap berpatokan kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Artinya supaya pembahasan spiritual tidak terlalu jauh, tidak terpleset ya, karena ini berhubungan dengan akidah kita sebagai umat muslim. Nah, kemudian Satrio Piningit juga membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang intelektual. Nah, apalagi yang memang orang tersebut ahli di bidang spiritual dan intelektual. Nah, berbicara spiritual dan intelektual artinya di sini butuh manusia yang siap. Siap maksud di sini adalah ketika manusia tersebut ahli di bidang spiritual, maka harus siap ahli di bidang intelektual.
artinya di sini harus seimbang, harus 50-50, jangan berat sebelah ya. Ketika kita hanya fokus di spiritual, yang kami sebutkan di awal tadi, yang dikhawatirkan adalah kita akan terlena, kita akan semakin jauh, bahkan bisa jadi kita akan lupa kepada diri kita sendiri gitu. Karena yang mempunyai akal adalah manusia, bukan seperti itu sahabat-sahabat semua ya. Ketika berbicara spiritual berarti itu letaknya di kolbu. Nah, berbicara intelektual berarti letaknya di akal atau pemikiran kita sebagai manusia. Ketika berbicara intelektual berarti letaknya di akal. Maka di sini butuh hati, pemikiran yang jernih, sehingga apa yang didapatkan dari spiritual bisa selaras dengan apa yang dihasilkan dari intelektual, sahabat-sahabat semua. Nah, terkait pembahasan spiritual, Satrio Piningit bukan berarti tidak. Satrio Piningit juga memang beliau ahli di bidang spiritual. Tentunya spiritual yang memang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, sehingga mempunyai patokan mana yang harus diinjak dan mana yang tidak boleh diinjak, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena mempunyai pedoman, karena mempunyai patokan. Itulah spiritual Satrio Piningit. Dan berbicara intelektual, nah di sini membutuhkan manusia yang hebat secara intelektual. Tetapi ketika berbicara intelektual juga kurang baik ketika tidak diiringi dengan spiritual. Artinya di sini harus seimbang, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sahabat-sahabat semua. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah salah mempelajari spiritual? Tidak salah. Nah, kalau menurut hemat kami tidak salah, justru bagus sekali. Justru bagus mendalami spiritual, tapi spiritual yang memang tetap di sini harus mempunyai pondasi sebagai dasar seperti rumah. Kalau misalkan pondasinya lemah, ketika bangunannya semakin tinggi maka akan bahaya. Maka perlu pondasi yang kuat, iman yang kuat berbicara masalah spiritual, sehingga nanti akan berkolerasi selaras dengan intelektual. Jadi apa yang kita dapatkan di spiritual maka akan bisa dicerna, akan ditafsirkan secara intelektual. Nah, anggaplah spiritual itu sesuatu yang tidak terlihat dan intelektual sesuatu yang terlihat. Nah, mungkin itu bisa sedikit gambaran saja. Dan coba kami contohkan hal yang sederhana. Ketika berbicara spiritual, sahabat-sahabat semua, nah, anggaplah kita contoh itu berada di alam sukma atau alam gaib ya, sahabat-sahabat semua. Nah, mungkin sahabat-sahabat semua yang memang mendalami bidang tersebut banyak sekali pesan, banyak sesuatu yang memang tidak tersurat di alam nyata. Nah, tapi kan ketika sahabat-sahabat terbangun dari mimpinya, apakah sama apa yang disampaikan di alam gaib kemudian disampaikan lagi di alam nyata? Nah, tentunya bagi manusia-manusia awam kebingungan. Karena apa? Karena sederhananya ngobrolnya nggak nyambung gitu, karena terlalu jauh gitu, sehingga membuat orang pusing mendengarnya gitu. Nah, disinilah butuh sahabat-sahabat semua intelektual ya. Nah, kalau memang kita tidak kuat secara intelektualnya, kita butuh seseorang yang bisa meredam itu, sahabat-sahabat semua, sehingga kembali lagi kepada jati diri manusianya. Nah, jadi seperti itu, sahabat-sahabat semua. Kami akan coba contohkan lagi sesuai apa yang disampaikan oleh guru kami. Guru kami anak batin pernah menyampaikan seperti ini, sahabat-sahabat semua. Misalkan sahabat-sahabat semua berada di alam supa ya, berada di alam gaib yang sesuatu yang memang tidak terlihat dan tidak tersurat. Tanpa intelektual akan seperti ini. Contoh, ketika sahabat-sahabat semua diberikan satu pohon yang besar, kemudian pesannya silakan gunakan pohon ini sehingga bisa bermanfaat. Nah, sahabat-sahabat semua karena pohonnya terlalu besar, sahabat sendiri nggak bisa menyampai bahkan gimana caranya supaya pohon ini bisa bermanfaat. Bahkan meminta bantuan rekan yang lain juga
3 sampai 4 orang, ketika dirangkul itu pohonnya nggak sampai gitu. Jadi diterima dulu, kemudian kita cerna oleh hati, pemikiran yang jernih, kemudian kita sampaikan. Nah, sehingga bisa bermanfaat. Nah, kembali lagi ke pohon, bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, ketika berbicara intelektual, maka pohon tersebut bisa dibelah, dipotong, sehingga bisa membuat bangunan seperti rumah, tiang, kemudian husu, kreng, ya bisa bermanfaat untuk kita sebagai manusia. Nah, sebetulnya pesan dari spiritual itu seperti itu, sehingga bisa bermanfaat, bermanfaat di zaman yang saat ini gitu. Tapi sebaliknya, tanpa intelektual kita akan semakin terjerumus, kita akan semakin dalam, akan semakin terlena, sehingga lupa kepada diri kita, lupa kepada anak, istri, keluarga, tetangga. Nah, itu yang dikhawatirkan sahabat-sahabat semua. Kita manusia normal yang memang harus bersosialisasi, berkomunikasi secara hati dan pemikiran yang jernih. Nah, kalau memang sulit mendapatkan pesan yang sulit untuk dicerna oleh akal, maka di sini butuh figur, butuh tokoh yang memang bisa memahami. Karena apa? Menurut kami, Satrio Piningit itu beliau orang yang memang sudah diperjalankan. Beliau sudah diperjalankan lebih dahulu, sehingga mungkin hanya Satrio Piningit lah yang bisa memahami semua itu, sahabat-sahabat semua. Kenapa? Karena tidak menggunakan intelektual. Nah, ketika sahabat-sahabat terbangun dari tidur, alam yang sudah berbeda, alamnya sekarang alam intelektual, alam yang sadar gitu, secara manusia. Nah, ketika pesan itu dibawa ke alam nyata, bagaimana cara menafsirkannya dan bagaimana sahabat-sahabat menyampaikannya sehingga dipahami, dimengerti oleh logika manusia saat ini. Jadi jangan berbicara sesuatu yang tidak dimengerti oleh akal, tidak dipahami. Jadi berbicaralah yang sederhana saja, yang dimengerti oleh hati, pemikiran manusia-manusia biasa seperti itu. Jadi simpan keilmuan yang memang sifatnya sulit untuk dicerna oleh manusia-manusia zaman sekarang. Nah, berarti kita harus butuh intelektual di situ, sahabat-sahabat semua, untuk bisa saya mempunyai pesan ini dan dimengerti nggak pesannya, seperti itu. Nah, ketika berbicara konteks intelektual, sahabat-sahabat semua, jadi intelektual tanpa spiritual juga kurang baik, sahabat-sahabat semua, ya. Yang dikhawatirkan nanti bisa menerobos rambu-rambu atau pedoman-pedoman kita sebagai umat muslim. Sama saja seperti spiritual, tanpa adanya patokan, fondasi yang kuat, yang dikhawatirkan adalah lupa kepada manusia itu sendiri. Jadi intelektual dan spiritual kembali lagi kepada pemegang amanahnya, yaitu manusianya itu sendiri. Karena semuanya ada di dalam diri kita, sahabat-sahabat semua. Makanya beliau, guru kami, selalu berpesan, kuatkanlah intelektual, karena spiritual tanpa intelektual akan kurang baik. Begitupun sebaliknya, intelektual tanpa spiritual akan semakin lupa, akan semakin jauh terhadap agama. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, kesimpulan dari apa yang sudah kami sampaikan di sini, Satrio Piningit adalah manusia biasa. Artinya Satrio Piningit mendalami ilmu spiritual dan mendalami ilmu intelektual, sehingga akan mengerti mana manusia yang akan dipilihnya, sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat semua, meskipun penyampaian kami mungkin sedikit kurang jelas, tapi mudah-mudahan bisa sedikit dipahami, ya lebih banyak lebih bagus, sahabat-sahabat semua, ya. Nah, sahabat-sahabat yang memang ingin berdiskusi langsung, berkomunikasi langsung dengan tim kami, bersilaturahmi, kami sangat berterima kasih. Kami akan selalu terbuka, siapapun itu. Kami insya Allah akan menyambut, insya Allah akan memberikan yang apa yang kami bisa berikan. Itu saja mungkin, sahabat-sahabat semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga kebaikan sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu, kita akan berjumpa lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.